Halo teman-teman, aku dari Mid Studio. Hari ini aku akan memberikan tutorial mengenai game engine Tyranno Builder. Tyranno Builder itu adalah salah satu game engine untuk membuat game visual novel. Selain Tyranno Builder ada yang lain, namanya ada Rian NP, Twine, ada VN Maker, dan masih banyak lagi game engine untuk bikin game visual novel. Kelebihannya itu macam-macam, semua bagus, tergantung kalian butuhnya mau kayak gimana. Kalau Tyranno Builder ini ada fitur live 2D dan masih banyak lagi ini dibandingkan yang lain. Itu kenapa saya pakai Tyranno Builder, karena lebih mudah. Ini saya tunjukkan ke websitenya, langsung kalian bisa buka Tyranno Builder. Ini wah, multi platform, ada di Windows, ada di Mac, bisa diekspor ke ini iOS, Android, dan web browser. Wow, ini kalian bisa baca-baca di sini fitur-fiturnya. Tinggal drag and drop, export, 3D animation, sample asset library, video backdrop, kamera, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau belajar Tyranno Builder ini, kalian bisa langsung ke websitenya, ke support, dan nanti ada tutorial. Di tutorial ini kalian bisa langsung aja belajar dari sini. Ada dasar-dasarnya, ada gambarnya, ada petunjuknya. Kalian monggo bisa baca-baca di sini. Oke. Terus di sini juga ada lagi Tyranno Script Technical Sample. Di sini juga tutorial, tetapi ini contoh yang sudah dibikin sama si Tyranno. Nah, ini ada game yang udah jadi. Nah, uniknya di game ini tuh diajarin, ada sub titlenya, ada sub materi. Kalian bisa baca-baca di sini. Ini si Akane ini akan berikan kalian guide gitu untuk belajar Tyranno Builder. Oke, monggo. Terus di sini ada, kalian bisa cek lagi, ada Tyranno Script. Ini kalau misalnya kalian nanti di Tyranno Builder kurang sama tools-toolsnya, kalian bisa baca di sini. Ini ada Tyranno Script pakai bahasa Tyranno Script ini. Terus di sini ada Steam Discussion Group, kalian nanti dibawa ke grup Steam. Ada banyak orang-orang bingung di sini. Kalian bisa tanya-tanya atau lihat, cari jawabannya dari yang mereka bingungkan apa. Terus FAQ, ini ada yang sering ditanyakan. Ini showcase contoh-contoh game yang udah jadi. Ini semacam sampel-sampel game-game yang udah jadi pakai Tyranno. Oke, terus kalau kalian tertarik, kalian bisa beli Tyranno Builder di Steam. Ini harganya, monggo. Ini paket pembeliannya, kalian langsung cek aja ke Steam, pakai Steam Wallet bisa, di all shop caranya. Oke, segitu aja. Ya, oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Ini aku udah ada Tyranno Builder, aku udah download dan udah beli. Sekarang tinggal buka langsung aja. Ini aku pasang pin di sini biar cepat bukanya. Ini aku besarin. Terus, nah di sini list project yang sudah pernah aku buat. Ini ada project-projectku, terus lokasinya, dan bisa dihapus. Ini tempat project list. Kalau kita mau bikin game baru, kita bikin project baru, kita langsung new project. Oke, di sini kita kasih nama game kita, namanya apa, judulnya. Gamenya saya kasih contoh aja, Hello World, Halo Dunia. Next. Berikutnya ini ada pilih mau model sound novel atau visual novel. Aku milih visual novel. Kalau sound novel bentuknya ada teks sama gambar sama suara, tapi kita perlu ada karakternya.
jadi aku pilih sound novel, visual novel. Next, ini ukurannya, size-nya monggo terserah mau yang mana. Aku pilih yang landscape biar nanti buat di komputer, sama nanti kalau misalnya di HP tinggal di landscape-in. Next, di game setting ini monggo terserah kalian mau dicentang apa enggak. Kalau aku enggak, soalnya aku butuh nanti di game ada title screen-nya, juga nanti juga sudah ada menunya, ada fitur save download, udah otomatis di sana ada. Oke, langsung aja create new project. Sudah jadi. Oke, berikutnya ini di sini namanya game setting. Di sini tuh dapur kerjanya kalian. Di sini tempat kita kerja. Channel builder di sini kita kerjanya. Dan di sini ada kita pilah-pilah. Kalau yang ini aku jelasin satu-satu. Ini namanya tools area. Tools area ini ada komponen, assets, sama scenes. Di komponen ini ada banyak, ada story, ada efek, screen effect. Ini alat-alatnya, alat komponen ini ada banyak. Nanti aku jelasin satu-satu nanti sambil bikin game, nanti kita tahu fungsinya masing-masing apa. Terus ini assets. Assets ini berisi file-file yang sudah yang ada di game kita. Misal kita pakai gambar apa, kita masukin di sini, nanti ada. Ini background, ini image, ada foto atau gambar atau apa icon gitu. Ini karakternya kita ada di sini semua, foto-fotonya nanti. Terus ini sound effect, dan yang satunya ini musik. Musiknya formatnya karena di Channel Builder yang bisa, yang boleh masuk gitu, yang ada suaranya cuma .ogg kalau di versi Channel Builder yang aku download ini. Terus berikutnya ke scenes. Di scenes ini tuh ibarat kayak halaman kalau buat aku. Soalnya di sini tuh ada kita bisa bikin scenes, dan nanti scenes-nya tuh ada di sini. Nah, di sini tuh namanya yang bagian itu namanya scenes editor. Di sini kita ngedit tiap scene. Ini scene 1. Nanti ada scene-scene berikutnya kalau mau bikin, nanti berjejer di sini. Ini scene 1. Ini urut-urutannya. Jadi scene ini tuh di berurutan. Jadi pertama ini komponennya backbreak. Jadi waktu kita main game ya di scene 1, backbreak dulu. Terus ngeluarin backgroundnya ganti gambar ini. Habis itu mengeluarkan dialog, teks dialog gitu. Terus teks dialognya tuh nanti ada hurufnya kan, ada kata-katanya, nanti ada kata-katanya. Terus nanti baru stop, ini selesai. Ini komponen menutup dari ini semua. Nah, di sini ini tuh scene-nya jalannya turun kayak gini, berurutan ke bawah gitu. Terus berikutnya yang bagian sini itu namanya setting area. Di sini tuh setting area fungsinya buat kalau misalnya kita di inilah di background image. Nah, di background image ini kita bisa ganti-ganti fotonya, bisa kasih efek transisinya, sama kita bisa kasih durasinya berapa. Atau mungkin misalnya aku di teks ini, aku bisa ngatur inputnya kapan, kayak gimana. Nah, ini namanya setting area ya. Terus ini namanya icon area. Ini kita sering pakai kok, ini buat review game dari awal sampai akhir. Ini buat save, ini paling sering dipakai. Kalau aku biasanya seringnya pakai Ctrl S langsung. Ini pasti ya kita harus biasakan, pasti setiap apa-apa langsung kita save gitu modelnya. Save akan preview selalu di save.
Ini karakter, isi karakternya, ini game setting, ini customize tool area buat ngatur di komponennya nanti, sama ini ekspor game mau jadi apa tadi, mau ke iOS, mau ke Android, mau ke Windows, mau ke Mac, atau mau ke browser. Nah gitu. Oke, ini seperti biasa di sini bagian sini ya, untuk exit sama buka project list. Ke bagian awal tadi list project kita, ini setting yang lebih lanjut. Terus ini untuk tombol bantuan, ini aja isi-isinya, tutorial, form, dan bebot. Dan yang ini sisanya nanti aku jelasin nanti waktu aku udah kita bikin bersama. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton tutorial Cyrano Builder bagian pertama sampai selesai. Pada bagian kedua nanti kita akan coba bikin project visual novel sederhana, sebuah scene sederhana menggunakan komponen story, image, dan karakter. Oke, like kalau kalian suka, dan dislike aja kalau enggak. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya aku semakin semangat lagi bikin konten-konten tutorial ini. Oke, segitu aja. Terima kasih. Dadah.